Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Nah, video aku dibuka dengan videonya Riu ya. Yang kangen sama anak-anak bulaku, terutama Riu. Nah, ini dia. Jadi ini kegiatan malam aku. Jadi sebelum aku emang bener tidur, Riu sama Neko ini aku biarin masuk kamar gitu, biar mereka tidur gitu ya. Jadi kucing-kucing aku ini sekitaran dari sehabis maghrib sampai jam 11 malam gitu, mereka tuh tidur mulu ya. Paling bangun minta makan lalu tidur lagi. Nah, setelah misalkan aku mau tidur, mereka aku keluarin. Mereka tidur di tempatnya, entah itu di ruang tamu atau misalkan di ruang tengah. Jadi Pak Su nggak mau ya mereka ini tidur sama kita. Kalau misalkan Pak Su lagi nggak ada ya tidurnya sama aku. Karena kucing-kucing ini juga ngerti ya yang namanya tidur nyaman. Mereka tuh pengennya yang tempat hangat. Bukan berarti di ruang tamu itu aku dingin, nggak ada tempat buat dia. Jadi seperti inilah aktivitas malam aku setiap harinya, selalu memanjakan kucing-kucing aku kalau mau tidur. Nah, selamat pagi semuanya. Ini pagi harinya, kalian bisa lihat. Jadi ini cuacanya agak mendung-mendung gitu, tapi itu bukannya embun ya, itu tuh asap, ada yang bakar sampah gitu. Nah, seperti ini. Ini sekitaran jam 6 dan sekarang ini aku pengen banget makan nasi uduk. Mudah-mudahan dagang ya, bismillah si Uwa, mudah-mudahan dagang. Soalnya kemarin aku lagi pas pengen tuh nggak dagang ya yang di video sebelumnya. Alhamdulillah ini si uaknya dagang. Jadi ini ibunya Mama Alesa ya. Nah, karena Mama Alesanya lagi ngidam, jadi dia nggak dagang-dagang nih katanya. Nah, terus ini aku beli nasi uduk, beneran nasi uduknya udah kangen banget ya. Dulu tuh aku pernah ya ngedagangin sama Mama Alesa ini, delivery order gitu setiap paginya. Cuma sekarang karena emang beneran Pak Su nggak ngebolehin ngapa-ngapain, akunya jadi harus fokus banget jadi ibu rumah tangga karena kasihan katanya Neji ditinggal-tinggal terus setiap jam. Jadi setiap jam setengah 4 pagi Neji itu harus aku tinggalin. Nah, Neji biasanya kalau jam setengah 4, pokoknya setiap aku bangun dia punya insting mau ditinggal, jadi selalu bangun ya, dan dia tuh selalu nangis. Makanya Pak Su sekarang ini udah lama sih ya aku udah nggak dagang gitu. Tapi kadang ada rasa-rasa kangen gitu, pengen delivery order lagi. Nah, ini balik ke masakan aku. Jadi kemarin aku beli pala bebek. Jadi ini udah aku cincang dan aku rebus. Karena kulkas aku nggak bisa ya nyimpen-nyimpen yang misalkan masih mentah gitu. Makanya tuh aku rebus dulu kalau untuk masak untuk besok-besok harinya gitu ya. Nah, ini bumbunya seperti biasa. Ini tuh cuma bumbu lengkap untuk ayam atau ikan-ikan gitu. Pokoknya semuanya di blender. Nah, ini aku senang banget yang aku beli kemarin, tempat minyak. Jadi ini untuk tempat minyak yang udah pernah dipakai atau minyak jelantah bahasa sininya. Nah, ini tuh ada saringannya, jadi ampas-ampasnya bisa kesaring gitu, dan itu tuh minyaknya jadi bersih ya, jadi masih bisa dipakai lagi. Kalau misal kemarin-kemarin kan aku ada ampas-ampasnya, jadi harus dipilih-pilih banget gitu ya kalau mau dipakai sekali atau 2 kalinya. Nah, ini tuh bisa sesering mungkin, bisa dipakai 3 atau 4 kali kayak gitu, jadi masih bagus warnanya. Nah, jadi semua bumbunya ini yang udah di blender itu tuh langsung ditumis seperti biasa, tumisnya sampai bumbunya tuh harum. Nah, di sini aku mau sedikit lagi cerita. Jadi tuh sebenarnya pengen lagi untuk delivery order, karena kalau misalkan delivery order gitu uangnya cepet ya, apalagi kalau untuk delivery makanan. Jadi lumayan untuk tambah-tambahan keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Cuma Pak Su di sini ngebolehin delivery ordernya jangan yang sesering mungkin atau yang tiap hari. Jadi sesekali aja, itu pun Nejinya harus dibawa dan nggak boleh yang namanya makan waktu istirahat aku gitu ya. Kalau kemarin kan aku kayak misalkan dagang ayam, dagang uduk, itu bener banget makan waktu istirahat aku, karena aku cenderung tipikal tuh yang tidur malam. Jadi
Kalau pas kemarin dagang ayam atau dagang uduk itu jam 3 aku harus udah bangun lagi. Jadi kemarin itu setiap berdagang aku cuma memakan waktu tidur itu sekitar 2 atau 3 jam dalam sehari. Nah siangnya itu biasanya aku jarang banget yang namanya tidur karena aku juga punya tanggung jawab kayak ngurus anak, masak, terus ngedit video dan bikin video. Jadi di situ Pak Su ngerasa kasihan dan aku pun emang agak-agak nggak enak gitu di bawah badannya. Ya sebenarnya aku kuat-kuat aja, cuma emang agak gimana ya ke badan ngegreges gitu. Pokoknya agak sering-sering gimana gitu. Jadinya Pak Su memutusin waktu itu udah di stop aja, yang namanya rezeki. Insya Allah kalau emang udah rezeki pasti ada aja jalannya, biarpun dari Pak Su sendiri ya. Nah, di sini juga aku lagi diuji, istilahnya Pak Su lagi baru merintis usaha, jadi pendapatannya pun setiap hari kadang dapat, kadang enggak, dan itu pun harus aku manfaatin sebisa-bisanya aku dalam mengatur keuangan ibu rumah tangga ya. Pokoknya dimana saatnya kebutuhan minyak habis, beras habis, itu tuh harus dikelola bener-bener gitu ya. Walaupun emang ya yang namanya merintis itu pasti yang namanya pahit, itu bener-bener pahit banget. Jadi kita harus hemat sehemat-hematnya. Tapi alhamdulillah ya sekarang ini bengkel Pak Su sedikit demi sedikit udah dikenal orang. Jadi lumayan ada terus, biarpun emang masih lah yang namanya merintis itu. Insya Allah ya nggak mungkin langsung sukses kayak gitu kan. Jadi ada tahap-tahapnya, apalagi Pak Su emang baru beberapa bulan merintis. Yang namanya sukses itu nggak mencapai langsung gitu ya. Jadi tuh ada yang mungkin singkat, ada yang emang harus bertahap gitu. Insya Allah lambat laun orang kenal bengkelnya Pak Su dan banyak langganan. Amin. Nah ini sampai nggak kerasa makanannya. Ini udah aku mau masukin ke bumbunya. Kalian bisa lihat ini tuh enak banget bumbunya, apa ya, banyak gitu. Jadi bahasa di sini tuh medok gitu ya. Dan ini beneran wangi banget. Ini yang pasti ini pedes banget karena aku masak di sini sering banget bersin. Emang sengaja aku masak pedes. Ini tuh rica-rica kepala bebek. Yang maaf ya, yang nggak suka kepala-kepalaan gitu, mohon maaf. Tapi di sini aku, alhamdulillah, Pak Su juga suka yang namanya bebek. Nggak bisa beli bebeknya, palanya pun ya, alhamdulillah masih bisa ya. Yang penting masih merasakan dagingnya bebek. Karena emang suka juga sih yang namanya tulang-tulangan kayak gini. Aku nggak begitu suka yang terlalu banyak dagingnya. Nah ini nggak kerasa udah matang. Jadi ini airnya udah menyusut. Nah seperti ini penampakannya. Jadi hari ini menunya satu aja. Tapi insya Allah ini berkah dan Pak Su sama adik ipar juga suka banget ya. Karena emang bener ini pedes dan enak gitu. Kalian suka bebek pasti tahu rasa gurihnya bebek tuh kayak gimana. Kalau nggak suka mohon maaf di skip aja. Nah sambil nunggu masakan aku bener-bener matang, ini tuh aku lanjut mau nyuci gitu. Aku nyuci dalam seminggu tuh bisa 2 kali doang gitu ya. Nah ini aku nyuci di luar karena di dalam emang nggak bisa. Bisa sih kalau ada dananya. Itu tuh aku pengen banget buat laundry room gitu di belakang rumah karena masih ada tempat. Cuma emang budgetnya belum ada, jadi ya udah ya di sini aja. Sekarang itu penempatan belakangnya nggak beraturan banget, itu tuh tempat burung-burung gitu, jadi aku ngalah deh di sini. Nah balik lagi deh ke dapur sambil nunggu cucian selesai gitu, jadi ini lanjut-lanjut ya. Biarpun satu menu, tapi ini lumayan, ini tuh benar-benar dari hati masakannya. Dan biasanya iya kalau diniatin banget masak yang kepengen terus kayaknya udah dari hati banget, itu rasanya bener-bener ya kayaknya tuh gimana gitu, enak gitu loh dirasanya. Kalau beda dengan yang cuma masak nggak asal-asalan sih, maksudnya ya udah masak-masak aja gitu, beda banget gitu rasanya. Nah ini udah aku mau siapin buat bekalnya Pak Su. Paling di sini aku nyisain masakan ini buat aku di rumah. Nanti anak-anak terserah mereka mau makan apa. Ada ayam goreng tinggal digoreng dan ada telur. Yang penting telur mie itu selalu ada sih untuk anak-anak ya. Nah ini aku tinggal masukin atau siapin nasinya. Ini nasinya baru matang jadi panas banget. Nah ini dia.
Maaf ya, ini jilbab aku sama baju aku tuh basah karena aku kan masak sambil nyuci. Kadang tangan aku suka ngebenerin jilbab, terus kadang baju aku juga itu panjang. Kadang aku jorok juga sih kadangnya. Jadi tuh kalau apa-apa suka meper gitu ke belakang baju kayak gitu. Nah ini tangan aku juga basah karena emang lagi tadi itu kena air ya lagi pas masukin ke mesin cucinya. Nah, jadi ini bekal yang mau dibawa sama Pak Su. Alhamdulillah biarpun satu menu, mereka sangat suka ya. Dan ini nasinya banyak banget ya. Alhamdulillah ini tinggal dikemas atau tinggal dibawa sama Pak Su. Jadi biarpun satu menu, alhamdulillah ini masih bisa makan enak walaupun seperti ini atau seadanya. Nah, setelah tugas ibu negara selesai di rumah, ini aku nganterin makan bekal Pak Su. Tadi tuh Pak Su alhamdulillah dia tuh perginya pagi banget karena banyak yang dikerjakan katanya dan nggak sempet nungguin aku masak ya. Jadi ini tuh aku sama Neji yang nganterin ke bengkel. Kebetulan juga alhamdulillah ada yang mempercayakan aku lagi untuk delivery order dagangan gitu. Jadi di sini aku jual tulang nolan gitu ya, jadi tulang kelongkongan, tapi di sini tuh tulangnya bener-bener tuh isinya banyak dagingnya gitu ya. Dan ini 1 kilonya harganya 35.000. Nah ini beneran murah jadi banyak banget yang suka. Alhamdulillah ini dagingnya fresh karena aku juga udah pernah masak. Nanti videonya ditunggu ya. Nah ini keadaannya udah mulai mendung. Ini sore hari ya. Jadi aku sekalian ngajak Neji gitu deliverynya karena aku nggak mau kalau siang-siang panas, kasihan Neji. Dan alhamdulillah cuacanya rezeki banget, ini tuh hujannya jadi berkah banget buat aku. Tapi di sini Neji udah aku bawa pulang dulu, jadi aku ini delivery sendirian ya. Jadi aku lanjutin, kasihan kalau Neji nanti kehujanan. Sebenarnya ini udah setelah hujan sih, cuma gerimis-gerimis sedikit. Nah ini perjalanan aku masih ke beberapa tempat lagi, kalian bisa lihat. Ini tuh di perumahan deket kampung aku, yaitu tepatnya perumahan BCL disebutnya ya. Oke deh, segini dulu aja videonya. Terima kasih udah dengerin cerita-cerita aku yang ngalor ngidul. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.